merubah sifatnya seperti sangat keibuan terhadap kerang tersebut. Padahal SpongeBob adalah seorang laki-laki. Kembali lagi di konten gua Bacotan Ed. Masih sama seperti sebelumnya, di konten ini cuma berisi bacotan gua aja. Karena hanya ini yang gua bisa lakukan di konten gua ini. Yeah. Jadi di video kali ini gua akan membawakan sebuah teori konspirasi tentang salah satu serial kartun yang mungkin banyak sekali ditonton oleh masyarakat di luar sana. Mulai dari yang baru lahir sampai yang akan meninggal. Kartun tersebut adalah SpongeBob SquarePants. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengetahui ada berbagai konspirasi yang tersebar di luar sana tentang serial kartun SpongeBob ini. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Di sini gua akan membawakan beberapa konspirasi yang gua ketahui tentang kartun SpongeBob ini. Yang pertama adalah kota utama di kartun SpongeBob ini, yaitu Bikini Bottom, adalah kota yang dijadikan uji coba nuklir oleh militer Amerika Serikat di tahun 1940 sampai dengan tahun 1950. Jadi dikatakan di rentan tahun tersebut, militer Amerika Serikat melakukan berbagai uji coba nuklir di salah satu kepulauan yang gua rasa masih di daerah Amerika Serikat, yang salah satu pulaunya bernama Bikini Atoll. Jadi kota Bikini Bottom ini dikatakan serapan kata dari kota Bikini Atoll yang digunakan sebagai uji coba nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat. Teori ini pun sudah dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon sebagai teori yang sebenarnya. Jadi kota Bikini Bottom ini benaran serapan dari kota Bikini Atoll. Mungkin ini yang menyebabkan ikan-ikan di kota Bikini Bottom bertingkah layaknya seperti manusia di daratan karena terkena efek radiasi nuklir di daerah tersebut yang dikarenakan uji coba berbagai jenis nuklir di daerah tersebut. Dan bila kalian melihat atau memperhatikan beberapa scene di kartun SpongeBob ini, saat terjadinya ledakan, seperti salah satu scene-nya itu saat SpongeBob diberikan pai meledak, pai bom oleh Patrick, jangan panggil aku anak kecil, Paman, oleh Squidward, dan di saat pai itu meledak, muncul sebuah footage yang disisipkan di episode SpongeBob tersebut, yaitu sebuah efek ledakan yang cukup besar yang terjadi di lautan. Nah, dikatakan ledakan tersebut adalah salah satu ledakan nuklir di kota atau di pulau Bikini Atoll. Yang kedua, karakter-karakter di kartun SpongeBob ini dikatakan mengimplementasikan efek samping dari penggunaan narkoba. SpongeBob yang memiliki emosi yang tidak stabil, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, takut, dan malu, dan perubahan emosinya tersebut sangatlah ekstrim. Ini seperti efek samping dari penggunaan narkotika berjenis magic mushroom. Berikutnya ada Patrick yang memiliki sifat santai, pemalas, dan berbicaranya sangat lambat. Ini adalah salah satu efek samping penggunaan narkotika berjenis ganja. Berikutnya ada Squidward, berbudi buruk, pemarah, dan pekerjaan di kantornya pun yaitu di Krusty Krab sangat malas melakukan pekerjaannya. Ini salah satu dari efek samping penggunaan narkotika berjenis heroin. Selanjutnya adalah Tuan Crab dan Nyonya Puff. Jadi Tuan Crab dan Nyonya Puff ini terlihat sangatlah parno tentang hal yang mereka takuti masing-masing. Seperti halnya Tuan Crab yang sangat parno atau ketakutan saat kehilangan uangnya, dan Nyonya Puff yang sangat ketakutan saat bertemu dengan SpongeBob. Ini adalah salah satu efek samping dari penggunaan narkotika berjenis kokain. Jadi hanya tersisa dua karakter yang masih normal, yaitu Sandy dan Plankton.
Mungkin karena dua karakter ini adalah karakter-karakter yang digambarkan jenius dalam bidangnya dan memiliki ilmu, seperti Sandy adalah ilmuwan dari Texas, dan Plankton bisa menciptakan berbagai macam robot. Mereka berdua tahu tentang bahaya penggunaan narkotika, tidak seperti karakter-karakter lainnya. Apakah ini benar? Apa memang ada pihak-pihak yang ingin menyusupkan atau memasukkan bahaya-bahaya tentang narkotika di dalam kartun ini, atau memang ini merupakan sebuah cara dari salah satu organisasi memasarkan produknya? Yang ketiga adalah karakter-karakter dari SpongeBob ini menggambarkan kelainan orientasi seksual. Jadi dikatakan karakter-karakter utama dari serial kartun SpongeBob ini adalah menggambarkan kelainan orientasi seksual. Seperti halnya SpongeBob yang dikatakan menyukai sesama jenis, yaitu menyukai laki-laki atau gay. Guru gay. Kalau kalian sadar, di hampir semua episode dari kartunnya SpongeBob ini, si SpongeBob ini tidak pernah sekalipun terlihat tertarik khususnya terhadap wanita-wanita yang ada di serial kartun ini. Dia malah sering terlihat bersama Squidward dan si Patrick sahabatnya. Mungkin hubungan mereka, yaitu Mungkin hubungan mereka, SpongeBob dan Patrick, hanyalah seorang sahabat, tetapi di salah satu episode dari serial kartun SpongeBob ini yang pernah dicekal masuk ke Indonesia, yang di episode tersebut si Patrick dan si SpongeBob ini menemukan seekor bayi kerang. Dan mereka berdua pun berkomitmen membesarkan bayi kerang tersebut, di mana si Patrick menjadi ayahnya dan si SpongeBob menjadi ibu kerang tersebut. Tetapi di episode tersebut, si SpongeBob entah kenapa merubah sifatnya seperti sangat keibuan terhadap kerang tersebut. Padahal SpongeBob adalah seorang laki-laki. Yang kedua adalah Sandy. Berbeda dengan SpongeBob, Sandy melambangkan kelainan orientasi seksual, yaitu lesbi. Di mana Sandy selama episode SpongeBob ini tidak pernah terlihat tertarik dengan seorang pun laki-laki di serial kartun ini. Sandy pun lebih terlihat seperti laki-laki di mana dia terlihat sangat kuat dan menguasai seni bela diri karate. Kenapa harus karakter Sandy yang seorang perempuan yang digambarkan sangat kuat dan menguasai bela diri karate? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Selanjutnya adalah Patrick. Patrick dikatakan melambangkan kelainan seksual, yaitu biseksual, di mana Patrick menyukai SpongeBob sebagai sesama jenisnya, sesama laki-laki maksud gua, dan di saat bersamaan menyukai juga lawan jenisnya, yaitu perempuan. Selanjutnya adalah Mr. Krabs. Di mana di sini dikatakan Mr. Krabs adalah seorang om-om yang sangat seksual, yang di umurnya yang sudah tua masih sering jatuh cinta kepada seseorang, khususnya adalah Nyonya Puff, dan memiliki seorang anak ikan paus. Ini menjadi aneh karena Krabs sendiri adalah seekor kepiting, mencintai ikan kembung, dan memiliki anak seekor paus. Selanjutnya ada Squidward. Di sini Squidward melambangkan aseksual, di mana Squidward sendiri tidak tertarik terhadap apapun itu. Selanjutnya adalah Plankton. Di kartun ini secara jelas Plankton digambarkan memiliki seorang istri robot yang dinamai Karen. Di sini dikatakan Plankton mengalami objektofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap benda mati. Teori berikutnya adalah Krabby Patty adalah burger vegetarian. Teori ini didasari dari pelanggan Krusty Krab yang selalu bahagia saat memakan Krabby Patty di tempat tersebut. Ini dikarenakan pelanggan dari Krusty Krab tersebut tidak harus memakan sesama jenis atau kanibalisme.
Memang iya sih, kalau beneran Krabby Patty itu terbuat dari daging, lantas daging apa yang dia gunakan? Sedangkan di sana atau di dalam laut itu hanya ada daging ikan itu sendiri. Kalau memang Krabby Patty menggunakan daging ikan, berarti pelanggan Krusty Krab tersebut melakukan kanibalisme. Berikutnya, atau teori yang terakhir adalah karakter utama dari serial kartun SpongeBob SquarePants ini melambangkan 7 dosa paling mematikan di dunia ini. Yang pertama, SpongeBob. Dikatakan SpongeBob mewakili dosa yaitu nafsu. Mungkin nafsu di sini bukan sepenuhnya nafsu seksual, tetapi SpongeBob lebih cenderung memiliki nafsu untuk mengajak setiap orang menjadi temannya atau memaksa setiap orang menjadi temannya. Seperti halnya Squidward selalu dipaksa untuk menjadi teman dekat dari SpongeBob itu sendiri. Yang kedua adalah Mr. Krab yang dikatakan memiliki dosa tamak. Ini terlihat dari Tuan Krab itu sendiri tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat dari Krusty Krab. Dan di salah satu episodenya, Tuan Krab sempat menjual si SpongeBob SquarePants ini kepada Flying Dutchman untuk hanya beberapa uang koin. Itu adalah bukti ketamakan dari Tuan Krab. Uang. Selanjutnya adalah Sandy. Sandy di sini digambarkan memiliki dosa kebanggaan, di mana Sandy sering membanggakan tentang ilmu-ilmu yang dia miliki kepada setiap orang yang dia temui di dasar laut. Selanjutnya Gary. Gary digambarkan sebagai kerakusan. Terlihat di beberapa scene di kartunnya SpongeBob, si Gary ini diberikan makanan oleh si SpongeBob sangat banyak. Dan di beberapa scene juga Gary ini memakan sopanya SpongeBob. Jadi terlihat si Gary ini adalah seekor peliharaan yang sangat rakus dan cocok untuk melambangkan dosa rakus. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Selanjutnya adalah Plankton yang digambarkan dengan dosa iri hati. Terlihat dari beberapa episode yang si Plankton ini tidak senang melihat saingannya, yaitu Tuan Krab, menjadi sukses dan berinisiatif mencuri resep rahasia Krabby Patty itu sendiri dari Tuan Krab atau dari Krusty Krab. Tetapi sayangnya, rencana Plankton ini terus gagal. Selanjutnya adalah Squidward yang melambangkan kemarahan. Entah kenapa, karakter Squidward ini selalu identik dengan kemarahan, atau si pencipta memang menginginkan hal tersebut. Hampir di semua episode, pasti ada scene di mana Squidward meluapkan kemarahannya. Yang terakhir adalah Patrick. Di sini Patrick digambarkan sebagai dosa pemalas. Tidak bisa diragukan lagi, pemalas memang identik dengan seorang Patrick, di mana dia sempat mendapatkan penghargaan karena kemalasannya itu sendiri. Thank you udah nonton Bacotan Ed. Buat kalian pendengar podcast, Bacotan Ed juga tersedia di podcast, linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian user Facebook, Bacotan Ed juga tersedia di Facebook, linknya juga ada di deskripsi. Dan bila kalian mau membuat gua tambah terkenal dan tambah kaya tentunya, bisa kalian klik tombol subscribe di sini dan tonton video gua yang lainnya di sini. Yoks!